Hai guys, film kali ini bergenre horor thriller ya. Awal adegan dimulai dari seorang perempuan parubaya yang terbujur kaku di atas ranjangnya. Ternyata adegan itu hanyalah sebuah khayalan dari si pemeran utama. Pemeran utama ini bernama Rose. Rose adalah seorang dokter terapis kejiwaan atau psikiater dari sebuah rumah sakit. Dia menangani orang-orang yang bermasalah dengan kejiwaannya. Dr. Rose sangat telaten, lemah lembut, dan profesional. Saking mencintai pekerjaannya, dia sampai lupa bahwa dia sudah lama tidak mengambil libur kerjanya untuk sekian lama. Akhirnya hari itu dia mengambil keputusan untuk pulang. Baru saja beberapa langkah, dia tiba-tiba mendapatkan seorang pasien baru dari IGD. Pasien perempuan itu bernama Laura. Experienced hallucination. It's not an hallucination, no, it's real. You don't get it. It does things to me. It causes shit to happen around me. Si Laura ini terlihat sangat gelisah dan depresi. Dari catatan medisnya, dia tidak memiliki riwayat penyakit. Hanya saja dia memiliki catatan bahwa minggu kemarin dia menjadi satu-satunya saksi bundir dosennya menggunakan palu tepat di depan matanya. Laura begitu nervous, dia berkali-kali berkata bahwa dia tidak gila. Dia merasa ada yang mengikutinya terus-menerus. Seseorang yang tersenyum sangat aneh dan menginginkan dia untuk meninggoy. Sesuatu yang hanya dia seorang yang bisa melihatnya. Sesuatu itu bukan manusia, tetapi terkadang menyamar seperti orang yang dia kenal. Respon Rose sangat profesional. Dia menjawab menurut ilmu-ilmu yang dia pelajari. Tapi ternyata hal itu semakin membuat Laura frustasi. Dengan brutalnya dia menjadi-jadi hingga melakukan bundir di hadapan Rose dengan sebuah senyuman aneh di wajahnya. Setelah kejadian, Rose masih sangat shock. Dia pun diinterogasi oleh kepolisian yang salah satunya bernama Joe. Joe adalah mantan pacar Rose pada zaman dulu kala. Sepulang dari rumah sakit pun Rose menjadi hulang-hulang alias banyak bengong. Dia tampak sangat trauma dan menjadi ketakutan tidak jelas. Tunangannya bernama Michael pulang. Rose mendusel dan menceritakan segala keluh kesahnya. Walaupun tunangannya hanya bisa sekedar menenangkan dan mengingatkan bahwa mereka memiliki janji makan malam dengan kakak juga iparnya. Walaupun Rose masih saja tidak fokus hingga tidak mendengar bahwa kakaknya berencana membuat acara ulang tahun ponakannya Rose. Besoknya Joel datang menghampiri Rose. Dia berkata bahwa dia khawatir dengan keadaan Rose. Tapi Rose tegas, gak mau diperhatiin sama mantannya lagi. Gak usah ya. You know she's engaged, right? I'm single. Rose yang kepo dan merasa terhantui kejadian kemarin pun akhirnya mendalami peristiwa di balik kematian dosen Laura secara spesifik. Dan yang ia baca, wow, mencengangkan. Ternyata kejadian itu amat persis seperti yang Laura lakukan di hadapannya. Teror pun dimulai. Rose mulai melihat penampakan aneh, berhalusinasi aneh, dan membuatnya diberikan cuti kerja selama seminggu. Bukannya senang, Rose justru semakin menjadi-jadi. Hidup Rose terbayang-bayangi oleh apa-apa saja yang telah dikatakan Laura terakhir kali. Dia merasa kejadian yang amat persis seperti kejadian yang dialami Laura. Blok.
pun akhirnya memilih untuk menemui kenalannya yang juga seorang psikiater untuk meminta resep obat penenang. Bukannya menerima apa yang ia butuhkan, dia malah mendapatkan kalimat yang dia sebenarnya tidak ingin dengar. Jadi sebenarnya perempuan parubaya yang bundir terbujur kaku di atas kasur itu adalah ibunya si Rose. Saat ia kecil, dia melihat ibunya meninggoy. Hal itu diungkit oleh temannya yang psikiater itu karena temannya berpikir hal itulah yang menjadikan dia ke-trigger. Kemudian teman psikiaternya ini malah menyuruh Rose telepon dia aja kalau ada apa-apa ya, katanya. Dan banyak-banyak istirahat aja Rose gitu, kata si itu teh. Tapi gak ngasih resep obat mah. Kali ini kejadian aneh terjadi di pesta ultah ponakannya. Alih-alih memberi hadiah bagus, Rose justru membungkus kucingnya yang bernama si Kumis yang sudah terbunuh. Dan kekacauan pun terjadi. Nyebelinnya, tunangannya tidak mau mendengarkan kegilaannya. Dia pun memutuskan mencari asal mula semua ini terjadi. Diawali dari rumah sang dosen yang bundir. Dia mulai menyadari tali panjang dari permasalahan. Senyuman aneh, penampakan, gangguan kecemasan, dan bundir yang beruntun. Dia meminta riwayat laporan kepolisian dari Jul. Walaupun dia harus menebal-nebalkan mukanya di depan mantannya itu. Gimana lagi ya? Lambat laun, Jul juga mulai menyadari segala kejanggalan tersebut. Di mana rekaman sesaat sebelum bundir-bundir itu terjadi selalu mempunyai karakter yang khas, yaitu senyum yang aneh dan saksi bundir yang hanya satu orang. Selain Jul, tidak ada lagi orang yang mempercayai Rose. Holly. Mereka semua mengira Rose hilang akal. Bahkan, Jul kini rela membantu Rose untuk bertemu dengan satu-satunya orang yang tidak terkena kutukan bundir tersebut. Sedangkan yang lain rata-rata meninggoy lebih dari seminggu lah setelah menyaksikan bundir. Bahkan ada yang hanya bertahan selama 4 hari. Bertemu dengan si tinggi coklat, Rose pun minta bocoran. Gimana nih tips-tips agar tidak ikut bundir, katanya. Tapi dia berbohong bahwa ini mah tips bukan buat aku dah, buat pasien, katanya gitu. Ya walaupun si tunggu kiris tidak mau memberitahu, tapi setelah dibujuk dia pun mau, asal ya ditinggal berdua aja tanpa si Jul. Your patient is going to die unless. Dia pun mulai menceritakan hal yang sama persis seperti Laura dan Rose alami. Tapi di ending dia lebih memilih mengisdatkan orang lain di depan satu saksi. Bertujuan agar si saksilah yang melanjutkan kutukan tersebut. Kepalang ke-trigger, Rose keceplosan, bahkan dia tidak bisa dan tidak mau melakukan hal itu gitu. Alhasil si tunggu kiris pun panik karena bertemu kutukan itu lagi. Panik pokoknya mah. Semua semakin kacau, terornya semakin mendekat. Dia jatuh tempo, menakutkan bagai pinjol. Dia ingin nekat mengisdatkan pasiennya di depan teman dokternya. Akan tetapi, itu semua hanyalah khayalan belaka.
Rose pergi jauh walaupun Jul ingin menemaninya. Pikirnya ya satu-satunya jalan agar kutukan tidak terjadi dan berkelanjutan lagi adalah dengan mengurung dirinya sendiri. Dia memilih rumah mendiang ibunya yang menjadi sarang tempat persembunyiannya itu. Jauh uduk-uduk di tengah hutan, dia bergelut dengan traumanya dan semua rasa takutnya. Ternyata guys, selama ini dia menyimpan rasa bersalahnya karena dia telah membiarkan ibunya overdosis dan tidak menolongnya. Ya, bukan tanpa alasan. Itu semua dikarenakan karena dia sudah amat stres, tertekan dengan si ibu dan sikapnya yang berantakan, juga kasar terhadap Rose yang dulu masih kecil. So inviting. Rose dengan kendali penuhnya mengalahkan rasa penyesalan juga ketakutannya. Berhadapan dengan iblis kutukan itu pun dihadapi dengan berani, penuh pengontrolan diri bahwa semua hanyalah bayangan dari rasa takutnya semata. Dan alhamdulillah Rose pun menang mengalahkan kutukan itu. Dengan kecapean tapi puas, dia lebih memilih kembali ke rumah Jul ketimbang ketunangannya. Dasar. Dengan tangan terbuka, Jul menerima Rose. Tapi bohong. Alias Rose masih di sana, bertepatan dengan Jul yang berhasil menemukan persembunyian Rose. Tapi Rose bingung nih teh, mana yang asli, mana yang bukan gitu. Maka dari itu yang nonton juga pasti greget. Hingga endingnya Rose meninggoy bundir dengan saksi si Jul. Maka Jul OTW meneruskan kutukan itu. Cerita pun wassalam. Sekian alur cerita kali ini. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa support aku dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalahin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan kalau aku update video baru ya. Makasih sekali lagi. Bye-bye.